Baik, di sini saya nama saya Ardiansyah Pranyohantanto. Di sini saya ikut kru tim di Galeri Raos untuk handling. Terutama saya berkutat kerjaan saya di Galeri Raos itu soal kearsipan dan ya bidang-bidang administrasi lah kayak gitu. Jadi itu sih gampangnya kalau kita di umum itu nyebutnya sekretaris gitu. Tapi kalau saya sendiri ya itu tadi lingkup kerjanya di bidang pengarsip, data-data sama di administrasi kayak gitu. Oke, jadi kalau di Galeri Raos sendiri sih memang embrionya itu dari sekelompok anak muda ya waktu itu di tahun 70-an akhir berkumpul dan memang sangat gemar untuk mengulik soal kesenian, terutama seni rupa, terutama saat itu adalah melukis. Dan di situ ini mohon maaf kalau saya silap, ada beberapa orang yang jadi embrionya Pondok Seni Batu, salah satu yayasan yang memang menaungi Galeri Raos seperti itu. Ada kayak Pak Slamet Hemkus, terus Pak Kubu Sarawan, terus Pak Juari Subarja, dan banyak lagi. Dan salah satunya juga ada Pak Andri Sukit, yang Pak Andri itu dulu Pondok Seni Batu itu embrionya juga dari tempat ini, Hotel Kawi. Jadi ya senior saya itu ngumpulnya juga di sini di Hotel Kawi, sekarang jadi Askara Park. Jadi itu tahun 70-an akhir. Terus karena memang berkegiatan seninya itu sangat intens ya, berkegiatan ya baik itu pameran, melukis, diskusi dan banyak hal, itu jadi saat tahun 80-an awal itu sudah mulai dipersilahkan untuk memanfaatkan ruang yang ada di sebagian besar juru penerangan gedung Jupen waktu itu. Jupen itu yang hari ini adalah Galeri Raos, jadi sebagian itu dibikin pameran. Lalu karena memang aktivitas kesenian Pondok Seni Batu itu cukup berkembang dan sangat intens di waktu-waktu itu, akhirnya karena juru penerangan itu saat Orde Baru sudah selesai ya, otomatis mungkin kementeriannya juga sudah selesai, Galeri Raos pun juga akhirnya gedungnya itu berfungsi penuh sebagai galeri seni rupa untuk ruang pamer terutama. Nah, itu yang secara singkat sih kalau di Galeri Raos. Jadi memang awalnya embrionya itu dari berkembang atau lahirnya Pondok Seni Batu, terus beliau senior saya itu berkegiatan ya baik itu melukis, diskusi, pameran dan lain-lain itu cukup intens di Galeri Raos, sehingga Galeri Raos pun muncul lahir sebagai ruang publik untuk edukasi, untuk pameran dan juga untuk titik temunya para seniman-seniman terutama seni rupa di Kota Batu. Kalau asal usulnya sih saya kurang paham, tapi Galeri Raos itu Raosnya sendiri adalah singkatan dari Rukun Agawe Urip, pakai ejaan lama ya, OE itu Urip Santoso. Jadi Rukun Agawe Urip Santoso gitu. Catatan sejarahnya di Galeri Raos gitu sih kalau dinamakan itu. Jadi ya mungkin sama, nama adalah doa. Jadi di Galeri Raos pun dengan nama Raos dan kepanjangannya seperti itu harapannya ya seniman-seniman di Kota Batu untuk bisa hidup dan menghidupi seni rupa di Batu dan sekitarnya. Selama ini sih yang paling intensitasnya sangat sering ya bahkan ya bisa dikatakan hampir keseluruhan gitu yang dipamerkan di Galeri Raos itu adalah lukisan. Bahkan kalau frekuensinya ada selain lukisan kayak beberapa tahun kemarin itu ada batik, jadi
di Batu itu ada Mbak Anjani yang membuat batik dengan tema bandengan, itu sempat pameran di Galeri Raos. Juga patung instalasi patung itu tahun kemarin juga Pak Abdul Syukur, itu Pak Abdul Syukur salah satu seniman pondok seni juga, itu pameran tunggal patung dari kayu. Lalu ya patung dan seni kayu. Terus juga kemarin kalau pameran, di luar pameran itu juga ada beberapa aktivasi program dari teman-teman kolektif. Kayak kemarin juga ada aktivasi program, kebetulan salah satu rekan dan proyeknya Mas Yoni yang punya Askara ini, maksudnya mengelola Askara ini, dia bikin sama teman-temannya itu ini kayak mapping gitu sih, mapping screening lewat proyektor dengan respon musik noise gitu. Jadi hari ini itu lebih beragam daripada beberapa waktu yang lalu gitu. Jadi kami mulai memasukkan kayak tadi, kadang di pameran juga ada performance art seperti itu. Terus ada juga sound art gitu. Sound art itu kebetulan yang di sini yang concern salah satunya adalah Yomi. Terus beberapa waktu kemarin juga kita coba untuk mapping via proyektor gitu. Jadi hari ini itu lebih terbuka, dan kita juga nggak tahu kedepannya ada hal-hal baru apa lagi di Galeri Raos. Selama itu semangatnya masih sama dan kita bisa support untuk teman-teman seniman di Batu, Malang dan sekitarnya, Galeri Raos bisa jadi tempat yang representatif untuk karya-karya mereka, ya kenapa enggak gitu. Galeri Raos malah suka gitu, dan senang bisa membuka kemungkinan baru di wilayah seni rupa. Kalau visi misi ya, kayaknya kami belum merumuskan itu ya secara detail ya. Tapi kalau untuk semangatnya sendiri sih, kami lebih percaya itu ya, lebih percaya ke semangatnya di gimana Galeri Raos bisa mewadahi banyak hal, terutama kebutuhan seni rupa di Batu Malang, Batu utamanya seperti itu. Dan kami bisa jadi tempat satu belajar, yang kedua tempat untuk bertemu, menambah relasi, yang ketiga juga ya kita nggak tahu dari segi ekonomi itu seperti apa, maksudnya seperti apa itu membuka jalannya itu yang step by step lebih baik itu nantinya seperti apa itu. Tapi seenggaknya di Galeri Raos karena banyak pertemuan, banyak pembelajaran, itu juga membuka peluang rezeki untuk rekan-rekan yang hidup dan menghidupi kesenian, baik itu di Galeri Raos maupun di sekitar Galeri Raos. Kalau kegiatan sehari-hari sih ini ya, ya hampir setiap hari, tapi ya nggak sehari-hari kayak orang kerja kantoran gitu, nggak. Lebih intens itu saat ada event seperti itu, itu kerjanya lebih intens daripada biasanya. Terus kalau kendalanya sendiri sebenarnya ada ya banyak kayak kita menjalankan organisasi pada umumnya. Tapi kalau di Galeri Raos ya salah satunya itu yang pertama memang di manpower ya. Karena di lingkungan Malang Raya sendiri, kalau untuk bagaimana pengelolaan galeri yang bagus, kita masih belum menemukan partner sharing yang yang cocok lah, dan bukan cocok, maksudnya enjoy gitu. Karena kan ruang-ruang publik untuk pameran sendiri di Malang Raya ya, Batu khususnya itu kan nggak banyak gitu. Dan kami untuk itu ya naik turun. Jadi kita
beberapa tahun belakangan ya dua tahun belakangan itu banyak trial and error soal bagaimana cara mengelola galeri yang bagus, dan event-event di dalamnya pun juga impactful gitu. Jadi kendalanya memang satu di keterbatasan pengetahuan, tapi nggak menyurutkan kami untuk berinovasi sih, gimana caranya untuk mengatasi itu. Dan karena keterbatasan pengetahuan ya mungkin ya, keterbatasan pengetahuan, otomatis kami juga di sini beberapa waktu terkadang itu juga keterbatasan manpower gitu. Karena di Galeri Raos ini bukan ya yang dibilang pekerjaan, ya itu memang pekerjaan seni. Untuk kami ingin terus menerus memperbaiki diri dan menuju ke arah profesionalitas. Tapi karena memang di sini itu lingkungannya nggak seperti mungkin di Jakarta atau di Jogja yang ya sehari-hari menemukan atau ada kegiatan seni rupa gitu. Ya kami akhirnya berhitung, untuk melangkah itu berhitung, baik itu manpowernya seperti apa, pembiayaannya seperti apa, terus nanti untuk strategi sosialisasinya itu seperti apa, lalu siapa ingin berpameran dan bagaimana cara mengenalkan kalau orang tersebut mungkin belum dikenal di lingkungan Batu dan Malang, bagaimana cara mengenalkannya gitu. Jadi kami mencoba untuk ya membuat itu sih, satu bagaimana cara memaintenance galeri itu supaya bagus, tetap prima itu. Yang kedua, bagaimana galeri itu bisa menciptakan event-event yang memang satu memang bermanfaat, yang kedua event-event yang bisa jadi pembelajaran dan menarik untuk bukan hanya seniman tapi juga pengunjung di sini ya warga biasa, masyarakat Kota Batu, Malang, bahkan Jawa Timur. Karena beberapa waktu kan ada yang anak ya Mojokerto dolan ke Galeri Raos hanya untuk pameran, lihat pameran aja, anak Sidoarjo kayak gitu, anak Kediri. Jadi emang nggak hanya di Malang Raya itu coba kami sadari dan bagaimana cara memberikan yang terbaik untuk pengunjung kalau ada event ini. Dan bagaimana juga memberikan impact yang bagus untuk si seniman. Jadi Galeri Raos itu kalau petani ya, kita ada di tengah-tengahnya. Kita yang kayak yang menanam dan pak petaninya itu seniman, terus konsumennya itu adalah orang-orang yang menikmati karya seni di Galeri Raos. Nah, Galeri Raos ini di tengah-tengahnya bagaimana gitu. Iya, yang menghubungkan kedua pihak ini. Ada event terdekat kami adalah pameran street art atau graffiti dengan tajuk plug and play. Jadi kalau plug and play itu kayak nyolokin caps, kan graffiti kan identik dengan cat semprot ya, kaleng. Nyolokin capsnya untuk kaleng itu dan play, memainkan, mewarnai gitu. Itu tanggal 10 Agustus sampai kalau nggak salah 24 Agustus. Jadi silakan nanti datang, dan insya Allah nanti sampai September, Oktober, sampai Oktober mungkin bakalan ada event terus di Galeri Raos. Dan itu juga saya kira juga menarik sih kalau ini pameran graffiti September itu juga ada duo. Jadi dua orang seniman dari Pondok Seni Batu juga pameran. Lalu ada pameran kayaknya patung nanti, itu patung dari resin. Terus nextnya lagi saya lupa, tapi ada. Ini kami juga mengundang beberapa artis, street artis dari beberapa kota kayak di Jakarta, terus Jogja, Surabaya, ya rekan jejaringnya teman-teman Boys from the Hill. Jadi ini acara ini kolaborasinya Galeri Raos dengan Boys from the Hill, salah satu kolektif graffiti di Batu gitu. Terus juga selain undangan, seniman undangan, terus juga ada seniman ini yang kami buat open call dan mereka submission di situ. Yes, kayak biasanya bikin karyanya dibikin di mungkin studio atau rumah mereka masing-masing, terus dikirim ke Raos.
Enggak, kami yayasan, Yayasan. yayasan organisasi sendiri.